anak-anakku untuk betul-betul bisa menyimak materi ini. Kenapa? Karena di era sekarang memasuki era ekonomi dan industri digital 4.0, banyak hal yang kita bisa lihat ya. Ada gejala-gejala positif maupun ada gejala-gejala negatif. Nah, bisa kita lihat bagaimana saat ini kalau kita menyimak berita ya dengan kecanggihan teknologi memunculkan beragam masalah, khususnya sorotan kita kepada pinjaman online. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pinjaman online ini merusak data-data pribadi seseorang dan memperjualbelikan. Nah, sehingga memunculkan masalah-masalah yang merugikan orang tersebut bahkan keluarganya. Sampai juga bisa merusak profesi beliau. Kenapa? Karena semua data pribadi bisa disedot, bisa dipakai untuk hal-hal yang manipulatif. Nah, ini mungkin jadi bahan dan bekal kita sebagai generasi penerus untuk lebih hati-hati. Nah, khusus materi ini sangat relevan sekali dengan kehidupan kita saat ini dan ke depan. Nah, seperti yang Bapak sampaikan bahwa di era industri digital saat ini, data pribadi adalah hal yang sangat penting. Ya. Bahkan kita bisa pantau informasi terakhir yang Bapak sempat baca, ada data-data pribadi orang itu bisa diperjualbelikan dengan biaya yang relatif murah. Gitu. Semua data pribadi kita menyangkut umur kita, orang tua kita, tanggal lahir kita yang paling penting, pekerjaan kita, semua bisa didapatkan dengan mudah dan dimanipulasi untuk kepentingan orang-orang jahat ini. Nah, olehnya dengan itu saya minta anak-anakku betul-betul perhatikan dari awal sampai akhir. Ya, tuntaskan pembelajaran ini karena Anda yang hadir di sini, saya lihat dari datanya Pak Ahmad, alhamdulillah ya, 158 siswa yang sudah terdaftar dan sekarang yang masuk sama panitia ini di Zoom ini baru 157, sudah termasuk pemateri, sudah termasuk moderator, berarti masih ada kurang lebih 10 yang belum masuk. Nah, ini tolong berlomba-lomba lah mencari kebaikan, apalagi ilmu seperti ini. Nah, ini ilmu tidak sembarang dan tidak semua orang mau membukanya. Dan kita sangat beruntung di Mutiara Ilmu dengan jaringan begitu banyak kakak-kakak alumni yang mau kembali back to school untuk sharing ilmu, ya, sehingga anak-anakku bisa mendapatkan ilmu lebih cepat, lebih baik. Ya. Nah, saya yakin khususnya Kakak Muhammad Hamzah bisa balik ke sini dan memberikan pencerahan juga kepada kita, dan tentunya kami berharap dari pihak sekolah dengan hormat kepada si NC bisa melaksanakan model pembelajaran seperti ini bukan cuma sekali, tapi nanti mungkin pihak jurusan dalam hal ini Pak Ahmad bisa menskedulkan secara bertahap, berkesinambungan, bahkan kalau bisa ya kita buat workshop dan seterusnya supaya nilai kita terus bertambah. Ya. Nah, terus bertambah. Nah, ini mungkin harapan kita dan harapan sekolah kepada anak-anakku generasi penerus di SMK Mutiara Ilmu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, memperpendek saja karena yang panjang itu memang khususnya kepada Bapak Sultan Baharudin Ulil Amri yang memberikan materi-materi penting buat kita. Jadi ingat catatannya, silahkan mencatat, jangan malas mencatat, hal-hal penting menjadi goresan pena dan sejarah buat Anda ke depan. Terlepas bahwa pihak panitia akan merekamnya, untuk itu menyimaklah baik-baik apa yang disampaikan. Mungkin dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seminar Cyber Security yang diselenggarakan oleh Teknik Komputer Jaringan bersama CNC kita buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya Pak. Ya, Kak Rudi udah siap? Kak Rudi. Lanjut, Hamzah. Oke, siap. Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kalau kita mengenal lebih tentang pemateri yang akan membawakan materinya sebentar. Jadi, Kak Rudi ini sekarang sedang bekerja di Asosiasi Cyber Security Engineer dari blibli.com, dan Kakanda juga ini merupakan finalis dari KMPN tahun 2018-2019 dan juara 3 pada tahun 2021. Asik, mantap, asik. Ya mungkin cukup singkat dari saya serahkan kepada pemateri. Oke, terima kasih. Soal saya jelas, kedengaran semuanya? ya kedengaran. Baik, terima kasih. Terima kasih Hamzah, terima kasih Pak Irman dan Pak Ahmad setelah perwakilan dari SMK Mutiara Ilmu. Ya. Oke, jadi pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan sebuah materi. Materinya kurang lebih tidak jauh dari sekitar seputar cyber security. Betul seperti yang tadi Pak Irman bilang. Jadi data itu sangat penting. Jadi kita akan membahas tentang cyber security dan kaitannya dengan data-data tersebut. Seperti apa itu data apa yang penting, perlukah kita jaga dan sebagainya macamnya, dan cyber security, apa itu cyber security, apa itu hacking, apa itu cyber crime, learning path-nya bagaimana, karir path-nya juga bagaimana. Kita akan bahas seperti itu. Jadi yang pertama izinkan saya untuk melakukan presentasi, share screen. Ya, silakan Kak, bisa di-share. Bentar ya. Share screen aja ya. Kelihatan ya? Jelas. Oke. Oke, jelas, kelihatan? Peserta yang lain gimana? Kelihatan? Kelihatan Kak. Oke, kita mulai dari awal ya. Oke, jadi judul materi yang akan saya bawakan pada hari ini itu berjudul Cyber Security, Change the Hacker Mindset. Jadi cyber security itu dapat mengubah mindset atau pemikiran dari seorang hacker. Bagaimana caranya mengubah? Makanya kita ikuti presentasi ini. Nama saya Sultan Baharudin Walid Amri. Nah, yang pertama, ini perlu kita flashback dulu terlebih dahulu, jauh sebelum-sebelumnya. Ada yang masih ingat dengan bocornya data Tokopedia? Data Tokopedia itu kalau tidak salah itu dia bocor pada tahun 2018 atau 2019 ya. Nah, itu dia data yang bocor tersebut itu semua data pengguna Tokopedia, baik itu toko maupun pengguna user biasanya. Dan itu datanya diperjualbelikan di sebuah website yang memang tempatnya menjual data-data ilegal seperti itu. Nah, salah satu contohnya itu Tokopedia. Itu kemarin itu dia dijual dengan menggunakan Bitcoin dan sebagainya macamnya. Data termasuk nama, alamat, nomor telepon, umur, tanggal lahir dan sebagainya macamnya. Nah, itu semua diperjualbelikan. Data orang diperjualbelikan. Itu juga sempat saya download, bisa di-download, itu ada data yang mereka persiapkan untuk jadikan sebagai sampel. Sampelnya itu bisa di-download, bisa dilihat. Nah, itu betul-betul legit dalam data KK apa segala macam. Atau baru-baru ini yang data 2021 yang BPJS. data penduduk Indonesia yang katanya mirip dengan identik dengan data BPJS Kesehatan. Kan? Ini kan apa ya? Bisa dibilang
data seluruh penduduk loh, data penduduk yang dimiliki oleh BPJS Kesehatan. Berarti semua orang, mau itu anak kecil, orang dewasa, pekerja, dan sebagainya macamnya, kan satu Indonesia kena. Ini kan merupakan sebuah kekhawatiran tersendiri kan, betul. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, yang pertama itu pasti ada pelakunya. Pelakunya itu siapa kan? Terus itu penyebabnya apa? Bagaimana caranya mereka melakukan tersebut? Nah, terus sebenarnya ini data-data seperti itu apakah memang cuma ditaruh di sana, tidak ada yang jaga, ataukah ada memang orang yang bertanggung jawab atas untuk melindungi atau menjaga data-data tersebut? Nah, muncullah peribahasa yang dinamakan dengan cybercrime, hacker, atau dengan cyber security. Yang pertama, dapat kita hubungkan dengan segala insiden yang terjadi yang tadi, contohnya di dunia digital itu berdampak pada data dan menyebabkan suatu kerugian, itu disebut dengan cybercrime. Itu yang pertama, cybercrime. Jadi segala kerugian yang disebabkan di dunia digital itu disebut dengan cybercrime. Terus yang kedua ada cybercrime biasanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, tidak bertanggung jawab. Kenapa bilang tidak bertanggung jawab? Karena dia menyebarkan secara tidak sepengetahuan orang tersebut dan melakukannya dengan secara ilegal. Oke, dengan melakukan kegiatan hacking. Yang kita lihat dengan melakukan kegiatan hacking. Melakukan kegiatan hacking, oke? Nah, salah satu yang diincar, nah itu tadi pasti ada tujuannya yang ingin mereka ambil kan. Entahkah itu datanya, yaitu nama, KTP, KK, alamat, mungkin tanggal lahir, umur, dan lain-lain. Itu salah satu contoh yang ingin mereka dapatkan. Nah, tergantung lagi sebenarnya dari hackernya. Misalkan mereka ingin mengambil data pribadi, ya data pribadi. Kalau misalkan mereka ingin ambil data perusahaan, ya data perusahaan yang mereka ingin ambil, yang mereka jadikan tujuan. Seperti itu. Jadi ada berbagai macam tujuan sebenarnya dari aktivitas hacking ini. Terus, nah ini cyber security. Orang-orang yang bertugas untuk melindungi aset tersebut, melindungi aset digital adalah para cyber security engineer. Nah, jadi kita akan membahas tentang apa perbedaan dari cyber security dan hacker tersebut. Bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya orang-orang cyber security, terus hacker itu bagaimana cara kerjanya? Apakah ada persamaan dalam keduanya atau betul-betul berbeda? Oke, seperti itu. Nah, kita pertama bahas apa itu cyber security. Oke, jadi menurut Kaspersky itu cyber security adalah suatu praktik melindungi para komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan-serangan jahat. Nah, ini kita perlu olah katanya. Kita terjemahkan baik-baik kata satu persatu. Cyber security adalah suatu praktik. Praktik berarti adalah sebuah kegiatan ya yang melindungi para komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data. Berarti semua aset yang berada di dunia digital. Oke? Dari serangan-serangan jahat. Serangan-serangan jahat itu seperti apa? Yang seperti tadi yang dijelaskan adalah cybercrime. Bagaimana caranya melindungi? Bagaimana caranya cybercrime terjadi dengan melakukan aktivitas hacking? Terus pertanyaannya, bagaimana caranya cyber security itu tersebut melindungi data-data tersebut yang harusnya yang dilindungi dari serangan jahat? Sebentar. Nah, tujuan dari cyber security. Tujuannya adalah untuk membantu mencegah cyber attack atau cybercrime dan membantu mitigasi cyber attack yang berhasil. Organisasi yang mengadopsi suatu standar cyber security sewajarnya berharap bisa meminimalkan cyber security risk atau risiko keamanan cyber, meminimalkan ancaman terhadap cyber security, kerentanan sehubungan cyber security, dan dampak apabila suatu cyber attack berhasil. Jadi seperti ini tujuannya sebenarnya cyber security. Jadi cyber security tujuannya adalah melindungi data seperti yang dijelaskan tadi, data dari serangan-serangan jahat. Caranya adalah dengan membantu mencegah, itu yang pertama. Membantu mitigasi itu seperti menghilangkan dulu seperti ini.
Yang pertama itu suatu kondisi di mana ada kerentanan di situ. Nah, mitigasi adalah suatu proses untuk menghilangkan kerentanan tersebut. Ya, seperti itu. Oke, seperti yang berhasil. Terus organisasi mengadopsi suatu standar cyber security. Jadi ada di sebuah perusahaan itu yang memiliki cyber security itu memiliki standar untuk menerapkan suatu proses yang dimana untuk dia bisa meminimalkan security risk atau security keamanan cyber dan meminimalkan ancaman terhadap cyber security dengan kerentanan sehubungan cyber security dan dampak apabila suatu cyber attack berhasil. Jadi salah satu caranya untuk menghilangkan risk atau mengurangi risk keserangan cyber adalah dengan menerapkan sebuah suatu standar. Beberapa di antaranya adalah ISO EC 27001, ini Cyber Security Framework, dan PCI DSS. Nah, itu salah satu standar yang harus dimiliki oleh sebuah cyber security. Nah, apa tujuannya? Banyak orang nakal sebenarnya yang dengan sengaja melakukan hacker yang merusak. Kita perlu tahu itu sebenarnya apa sih alasannya mereka untuk melakukan hacking tersebut yang merusak, mengambil data, merusak sistem, apa dan segala macamnya. Yang pertama pasti harus ada tujuannya dong. Yang pertama mungkin uang. Oke, pastilah. Ujung-ujungnya nanti ke uang. Kalau nggak uang, ya kepentingan. Entahkah itu kepentingan suatu perusahaan, kepentingan pribadi, dan sebagainya macamnya. Jadi harus punya tujuan terlebih dahulu. Nah, sayangnya, demi mendapatkan tujuan-tujuan tersebut, itu mereka memanfaatkan kemampuan mereka, yaitu kemampuan hacking, untuk mengambil kepentingan atau mendapatkan uang tersebut dengan cara yang ilegal. Ilegal berarti melakukan dengan cara yang salah. Nah, sekarang kita perlu tahu apa bedanya cyber security dan hacker. Mungkin ada yang bisa jawab sekarang apa bedanya cyber security dan hacker? Tadi udah dijelasin sedikit. Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa bantu? Ayo, ada yang bisa bantu jelasin apa bedanya cyber security dengan hacker? Ayo, ada yang bisa? Ini udah kok, tadi udah dijelaskan. Cyber security itu fungsinya ini, hacker itu ya, cara kerjanya gini. Ada yang bisa? Yang bisa nyalakan mic-nya ya, baru bicara. Ada yang bisa? Okay. Wahyu, bagaimana Wahyu? Ya, saya bisa. Iya, silakan. Cyber security itu suatu proyek melindungi para komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, dan lainnya, sedangkan hacker untuk merusak sistem. Oke, betul. Terima kasih Wahyu, Muhammad Wahyu. Jawabannya luar biasa ya. Oke, benar. Jadi bedanya itu cyber security dengan hacker itu dia berbeda di tujuannya. Kalau cyber security itu melakukan tujuannya untuk melindungi, dan hacker itu adalah orang-orang yang merusaknya itu tersebut, yang ingin merusak. Tujuannya seperti itu. Nah, sekarang tadi kan sudah dijelaskan itu bagaimana ceritanya cyber security. Nah, sekarang kita bercerita tentang hackernya. Itu hackernya sebenarnya bagaimana? Pengertian hacker. Jadi, hacker itu adalah seorang ahli komputer. Jadi mereka adalah orang-orang yang ahli di bidang komputer yang melakukan perbuatan hacking. Oke, jadi sini kita perlu perbaiki dulu bahasanya mengenai hacker dan hacking. Hacker itu adalah orang yang melakukan hacking. Hacking itu merupakan sebuah kegiatan atau sebuah ilmu pengetahuan. Oke, nah kita bahas dulu hackernya. Hacker adalah mereka yang mencari pengetahuan untuk memahami bagaimana sistem bekerja. Jadi mereka untuk itu belajar memahami bagaimana sebuah sistem bekerja, bagaimana caranya mereka dirancang, dan kemudian mencoba untuk bermain bintang 2. Bermain maksudnya ya
melakukan testing begitu. Mencek apakah ini ada kerentanan nih atau ini bisa di di aplikasi dengan sistemnya. Nah, terus hacking, tadi itu hacker adalah orang melakukan hacking. Nah, hacking sekarang adalah suatu skill set atau kemampuan dalam melakukan analisa suatu sistem atau informasi dan melakukan hal-hal seperti memanipulasi data, jadi datanya dirubah, atau merusak, jadi datanya dirusak atau dicuri, tanpa memberikan kerugian terhadap orang lain. Oke, jadi perlu kita garis bawahi bahwa hacking itu merupakan sebuah skill set kemampuan analisa suatu sistem untuk melakukan hal manipulasi atau merusak. Merusak, tapi tanpa memberikan kerugian terhadap orang lain. Oke, paham? Nah, kalau yang merusak, itu namanya cracker. Jadi sudah ada 2 tambahan lagi kita pelajari. Itu hacker, hacking, dan cracker. Oke, paham? Next. Nah, tipe hacker. Tipe hacker. Jadi sebenarnya ada banyak tipe-tipe para hacker. Ingat, hacker itu bukan orang yang tidak selamanya yang merusak ya. Dia cuma mengetahui caranya, mengetahui cara merusaknya, tapi belum tentu untuk melakukan kerugian di dalamnya. Belum tentu. Bisa jadi, bisa tidak. Nah, di sini kita akan jelaskan tentang yang mana tidak, yang mana merusak, yang mana kadang merusak, kadang tidak, yang mana yang cuma orang baru lah bahasanya. White hat hacker. Nah, ini adalah nama-nama atau tipe hacker yang baik. Nah, jadi kita baca penjelasannya. White hat hacker adalah peretas yang membantu suatu bisnis menemukan celah dalam sistem keamanan mereka. Kemudian memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi white hat hacker adalah orang yang baik. Membantu suatu bisnis menemukan celah keamanan mereka, kemudian memberikan solusi. Nah, ini sama dengan penjelasan yang dimiliki oleh cyber security. Nah, jadi kalau teman-teman ingin menjadi orang yang bekerja atau menjadi orang yang memiliki karir di cyber security, nah itu kalian akan jatuhnya di white hat hacker. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ada juga namanya dibilang black hat hacker. Kebalikan dari white hat hacker. Black hat hacker adalah mereka yang mengeksploitasi celah keamanan pada sistem maupun software. Oke? Dan melakukan kerugian terutama. Pastinya. Mengeksploitasi celah keamanannya. Nah, terus yang ketiga, ada gray hat hacker. Gray, kalau kita white itu kan putih. Kalau black kan hitam. Nah, ada nih gray. Gray itu kan percampuran antara hitam dan putih kan. Nah, itu peretas yang akan mengakses suatu sistem pada jaringan tanpa seizin pemiliknya. Namun tujuannya bukanlah untuk melakukan tindak kejahatan. Jadi seperti ini dia ceritanya. Grey hat hacker itu dia sebagai orang yang tanpa izin, orang masuk tanpa izin, melakukan kegiatan tanpa izin, tapi sebenarnya bukan untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, nanti ujung-ujungnya grey hat hacker ini, dia akan melaporkan ke pemiliknya dari atas penemuan yang dia dapatkan. Jadi tidak minta izin, tapi nanti pada saat menemukan sesuatu, dia melaporkan kepada yang punya. Itu grey hat hacker, seperti itu. Atau kadang juga orang mengartikan grey hat hacker itu orang yang kalau siang jadi white hacker, kalau malam jadi black hat hacker. Ada orang sebut gitu. Nah, terus yang keempat, ada script kiddies. Nah, ini sebenarnya tipe-tipe hacker yang patut diawasi. Bukan diawasi karena hebat, bukan. Enggak. Dia patut diawasi karena belum mengerti konsepnya. Jadi caranya mereka itu script kiddie itu tidak mengembangkan softwarenya sendiri. Software sendiri maksudnya tools yang dia gunakan untuk melakukan hacking. Namun mengunduh program yang sudah ada di internet. Jadi dia asal download saja, tidak tahu baca kodenya, langsung jalankan saja.
tidak mengerti, tidak paham mengenai konsep dari serangan yang dilakukan. Bahayanya adalah pada saat dia mendownload atau menggunakan script yang ternyata itu merupakan sebuah pedang bermata dua. Jadi dia menyerang, tapi datanya dia sendiri juga diambil sama orang yang punya itu. Itulah bahayanya scriptitis. Oke. Terus ada juga yang lain sebenarnya, ada purple, ada blue, ada red, dan lain-lain. Banyak sebenarnya tipe hacker. Itu pengembangan dari semuanya aja sih. Ada yang bertugas untuk mengawasi, ada tugasnya untuk mencari, seperti itu. Tipe-tipe hacker. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah, kesimpulan pertama kita dapatkan adalah cyber security merupakan sebuah kegiatan untuk melindungi sebuah sistem dengan menerapkan kemampuan hacking. Oke. Kegiatan untuk melakukan sebuah sistem dan menerapkan kemampuan hacking. Oke. Kemampuannya adalah atau kegiatannya adalah dilakukan oleh cyber security adalah yang melakukan hacking. Tapi dia jatuhnya di white hat hacker. Dan di mana dengan melakukan pengujian terhadap sistem tersebut diharapkan dapat meminimalisasikan dampak dari sebuah serangan hacking atau cracking dari orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi seperti ini, saya gambarkan ulang cara kerjanya. Jadi cyber security itu dia tugasnya adalah melakukan hacking. Sama dengan hacker, dia melakukan hacking juga. Melakukan contohnya SQL injection, apa segala macam. Itu salah satu teknik ya. SQL injection, XSS, mengambil data, mencoba untuk mengambil data, mencoba untuk mencuri data, tapi dengan sepengetahuan oleh pemilik dari data tersebut. Itu cyber security. Tujuannya adalah dengan melakukan kegiatan cyber security atau penetration testing di bahasanya, itu dengan mendapatkan celah tersebut pertama, itu diharapkan ketika ada orang lain yang ingin melaksanakan hacking atau orang dari black hat melaksanakan hacking di tempatnya, itu sudah tidak bisa lagi karena tadi sudah dimitigasi, didapatkan duluan dan dimitigasi duluan, sehingga orang yang setelahnya cyber security ini ingin melakukan akses atau melakukan pengambilan data itu sudah tidak bisa. Seperti itu. Jadi cyber security itu orang tugasnya itu melakukan hal yang pertama kali melakukan hacking. Dia melakukan tes ke aplikasi atau sistem itu terlebih dahulu sebelum disebar ke publik. Nanti di publik tuh yang rentan diserang oleh hacker atau cracker. Seperti itu. Jadi seperti itu ya, paham konsepnya. Nah, sekarang, kalau misalkan kalian sudah mulai tertarik nih atau ingin terjun di dunia cyber security maupun hacker bukan cracker ya, hacker atau cyber security itu ada semacam jalur kalau misalnya ingin kalian belajar. Tapi ini bukan jalur yang fix ya. Sebenarnya cyber security itu banyak jalurnya loh. Karena boleh saya bilang banyak, itu di tempat saya terutama, tempat saya bekerja, itu banyak kok sebenarnya orang yang bukan dari ahli-ahli komputer sebenarnya. Jadi mereka itu baru belajar cyber security atau baru terjun di dunia cyber security pada saat mereka ingin mencari lapangan pekerjaan. Dan itu sumpah benar. Seperti itu. Nah, ini saya cuma menyebutkan pengalaman pribadi. Bagaimana saya bisa terjun ke dunia cyber security atau dunia hacking ini. Yang pertama, dari SMP SMA itu memang awalnya itu membangun sebuah blog, dasar-dasar komputer lah, apa segala macam. Nah, terus komputer engineer. Pada saat kuliah, itu masuk ke jurusan komputer engineer. TKJ bahasanya. Atau informatika juga boleh. Paling tidak yang mengenai komputer lah. Karena saya kemarin lulusan dari teknik komputer dan jaringan kan, komputer jaringan di Politeknik Negeri Ujung Pandang, dari CNC juga. Nah itu di situ itu belajar tentang mengenai sistem komputer itu bagaimana cara kerjanya, oke, komputernya bagaimana, jaringan cara kerjanya bagaimana, dia ajar mengenai menjadi software developer dan segala macamnya. Nah, terus saya juga sempat bekerja untuk menjadi software developer. Nah di sini sebenarnya yang menjadi hal yang sangat penting. Karena kenapa kita sebelum menjadi ahli menjadi di bidang cyber security, kan tadi penjelasannya orang ahli atau hacker itu dia
menganalisa sebuah sistem. Harus tahu menganalisa sebuah sistem. Terus tahu cara menemukan vulnerability atau kerentanan dalam sebuah sistem. Dan salah satu caranya untuk mengetahui itu kita perlu tahu dulu bagaimana aplikasi ini atau sistem ini bekerja. Nah, salah satu cara kalau saya sendiri belajarnya dengan menjadi orang yang membuat aplikasi tersebut. Jadi saya meletakkan diri saya menjadi orang yang membuat aplikasi tersebut. Nanti pada saat saya sudah mengerti bagaimana cara kerjanya, saya bisa tangkap nih, bisa seperti ini. Ternyata bisa vulnerability atau kerentanan bisa seperti ini. Nah, terus yang keempat, ada capture the flag. Kalau kalian tidak pernah dengar capture the flag, jadi capture the flag itu adalah sebuah perlombaan di mana orang itu melakukan kegiatan hacking. Jadi hacking itu diperlombakan loh sebenarnya. Diperlombakan siapa yang dapat mengakses atau mengambil data yang disembunyikan atau data yang rahasia, berhasil mendapatkan data tersebut di sebuah sistem yang ditaruh, mereka mendapatkan poin. Dan poin tersebut adalah yang dijadikan semacam penilaian untuk mendapatkan pemenang. Jadi seperti itu perlombaan. Dan itu tadi yang dijelaskan oleh Kak Hamzah. Kak Hamzah itu alhamdulillah sudah beberapa tahun ikut, beberapa kali ikut. Terakhir kemarin juara 3 sih. Itu. Jadi kalau misalkan kalian mau ikut atau terjun di dunia cyber security, ikutlah, paling tidak lomba capture the flag. Capture the flag itu banyak kok sebenarnya. Ada online, ada nasional, SMA kayaknya belum ada sih di Makassar, tapi kalau di Jakarta itu terutama di daerah Jawa banyak perlombaan capture the flag yang selevel SMA. Terus yang terakhir, most important, yang paling penting, belajar dari orang lain. Jangan berhenti belajar dari orang lain. Maksudnya seperti ini, jangan berhenti dengan ilmu yang sekarang ditahu saja. Karena dunia ini, terutama dunia maya itu percepatannya pesat sekali. 1 minggu atau bahkan sehari sebelumnya itu mungkin sudah ada hal baru lagi yang ditemukan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian mau ingin belajar tentang cyber security, itu ada YouTube atau Twitter, kalian bisa ikuti. Nah, yang paling banyak itu komunitasnya aku tahu di YouTube dengan Twitter. Jadi hacker-hacker itu sebenarnya mau baik yang black hat, white hat, grey hat, dan segala macamnya itu mereka aktifnya di Twitter. Ini nggak bohong, seriusan. Kalau nggak percaya, cek following di Twitterku, itu semua banyak kok situ hacker-hacker yang aku follow. Dia baik itu white hat, black hat, maupun yang grey hat. Kalau contoh kasus kemarin itu yang WannaCry, masih ingat WannaCry? Windows semuanya itu kena WannaCry, disuruh bayar apa segala macam. Nah, itu salah satu orang yang menyelesaikan ransomware itu ada aktif di Twitter, masih aktif sampai sekarang. Dia sering menyebarkan info-info mengenai ransomware gitu. Nah, terus YouTube. Nah, YouTube ini tempat yang istimewa sekali. Soalnya mereka itu menjelaskan dan mengajar ke kita tentang teknik-teknik atau langkah-langkah dalam melakukan hacking, baik itu hacking maupun cyber security. Seperti itu. Jadi YouTube ya Heman, IPSec, Live Overflow, Pound Function, Nullbytes, Hackersploit, Ono, ini orang Indonesia, Pak Ono, dengan Pak Semi Yulianto. Kalau kalian ingin yang bahasa Indonesia silahkan Pak Ono atau Pak Semi. Terus kalau misalkan kalian bahasa Inggris dan Heman dan ini di atas bolehlah sedikit. Oke? Nah, tertarik? Apakah kalian sudah tertarik untuk hidup atau bekerja di dunia cyber security? Nah, pertanyaannya adalah belum tentu ya. Tapi mari saya tambahkan sedikit. Kenapa saat ini cyber security itu sangat penting dan banyak sekali orang yang tertarik. Oke, kita buka-bukaan sedikit. Nah, karir dari cyber security. Jadi ada 2 macam karir di dunia cyber security. Ada yang pertama ya di bug hunter.
Yang kedua jadi cyber security engineer. Jadi bug hunter itu dia sebagai apa ya, kayak pekerja lepas gitu. Dia pekerjaannya kerja kalau mau kerja seperti itu. Terus ada cyber security engineer. Nah, dia itu ditempatkan biasanya di perusahaan-perusahaan. Cyber security engineer nama posisinya. Oke, seperti itu. Pindah dulu masuk ke bug hunter. Nah, bug hunter ini dia melakukan hacker juga. Nah, program bug bounty atau bug bounty program lebih dikenal dengan istilah bug hunter. Kesepakatan yang ditawarkan oleh banyak situs web, organisasi, dan pengembang perangkat lunak di mana individu dapat menerima pengakuan dan kompensasi untuk melaporkan bug, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi kerentanan keamanan. Jadi mereka itu bekerja sama dengan perusahaan untuk melakukan hacking ke tempat mereka. Jadi kayak orang perorangan tuh, begitu. Jadi pada saat contohnya dia pro hacker diajak bilang, coba tes aplikasi ini. Satu orang disuruh dia tes, terus pada saat mereka mendapatkan sebuah kerentanan atau sesuatu, itu mereka akan mendapatkan pengakuan dan kompensasi. Kompensasinya seperti apa? Ya bermacam-macam, tergantung kesepakatan yang mereka buat. Kadang kebanyakan perusahaan-perusahaan itu memberikan kompensasi dalam bentuk uang. Perusahaan-perusahaan ya, contoh kayak Tokopedia. Tokopedia itu punya bug bounty program. Dan itu tergantung, nah hasilnya adalah, atau kompensasinya itu tergantung dengan jumlah dari severity yang dia dapatkan. Jadi severity itu kayak semacam gini. Kalau misalkan cuma data doang, dia bisa dilihat, itu misalkan datanya bisa diambil. Oh, itu high. Kalau misalkan terus datanya bisa diubah. Oh, bisa diubah juga datanya. Oh, itu masuk critical. Jadi severity itu dibagi menjadi low, info, low, medium, high, critical. Seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka dapat eksploitasi kerentanan keamanan, dapat uang tuh. Oke. Seperti itu. Nah, program-program ini memungkinkan pengembang untuk menemukan dan menyelesaikan bug sebelum masyarakat umum menyadarinya. Jadi mereka pekerja lepas sama dengan cyber security untuk menyelesaikan bug sebelum masyarakat umum menyadarinya, tetapi perorangan gitu. Seperti itu. Lalu mencegah insiden penyalahgunaan yang meluas. Program bug bounty telah diimplementasikan oleh banyak organisasi. Jadi udah banyak sebenarnya. Ada Mozilla punya program bug bounty, Facebook punya, Yahoo punya, Google punya, Reddit punya, kalau kalian tidak tahu Reddit, Square, Microsoft Word, dan bug bounty internet. Nah, bug bounty internet ini contohnya adalah seperti ini. Yang pertama, bug hunter itu bug crowd. Nama tempatnya kalau misalkan kalian mau menjadi bug hunter, bug bounty, nah sini ikut masuk ke bug crowd, daftar bug crowd. Nanti kalian daftar itu ada muncul perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan bug bounty program. Nah, situ kalian bisa buat kerjasama dengan mereka, begitu. Terus ada juga HackerOne, sama dengan bug crowd, tapi beda platform doang, seperti itu. Terus, nah, cyber security engineer. Tadi kan ada dua, ada di bug bounty, ada di cyber security engineer. Nah, ini yang penempatan di posisi perusahaan, dipekerjakan gitu. Sama seperti bug bounty, akan tetapi memiliki perbedaan cukup signifikan. Jadi ada pekerjaan tambahan-tambahan yang harus dikerjakan oleh cyber security engineer. Karena kan tadi tujuannya yang pertama untuk melindungi sebelum aplikasi tersebut disebarkan ke luas, atau sebelum aplikasi tersebut disebarkan ke bug hunter dan sebagainya macamnya, hacker-hacker di luar itu, atau user-user pengguna di luar itu harus dilakukan dulu oleh tim cyber security engineer di dalam perusahaan tersebut. Jadi seperti itu cara kerjanya cyber security engineer. Yang pertama adalah melakukan assessment dan penetration testing. Assessment itu kayak melaporkan pelaporan gitu. Bilang ini nih aplikasi yang perlu atau sistem yang perlu kita tes. Terus penetration testing. Penetration testing itu ya melakukan hacking itu. Penetration testing itu kayak aplikasi sebelum disebar ke luas itu kita hacking dulu, masuk. Bagaimana caranya supaya kita mendapatkan data atau file sensitif. Itu penetration testing. Kalau misalkan tidak dapat, ya tidak apa-apa. Didapat, ya dilaporkan.
terus dilaporkan, diperbaiki, dites lagi, terus kalau sudah benar baru disebar ke umum, ke pengguna, seperti itu. Namanya penetration testing. Terus mengembangkan dan mengimplementasi solusi jaringan yang aman. Jadi sebuah perusahaan kan itu bukan cuma aplikasi doang yang perlu dianya. Bukan cuma aplikasi, bukan pada saat aplikasi sudah jadi baru dites, tapi sebelum aplikasi tersebut dibuat pun itu perlu ada implementasi solusi jaringan dulu. Diperiksa dulu, oh iya ini aplikasinya aman nih buat dilanjutkan, dikerjakan. Oke, terus merancang dan membangun sistem keamanan yang terpercaya. Sama seperti tadi. Kurang lebih sama. Oke. Terus memanajemen audit intrusi atau serangan dan keamanan sistem teknologi. Nah, ini nih pekerjaan tambahannya. Jadi bukan cuma hacker, jadi bukan cuma melakukan hacking, menyerang, tetapi juga memeriksa audit atau intrusi serangan keamanan yang dilakukan oleh orang luar terhadap perusahaannya kita, terhadap aplikasinya kita, seperti itu. Jadi yang memanajemen tadi, kalau di contoh kasus yang awal kan, kalau hacker itu yang menyerang dari luar tuh. Nah, orang yang cyber security engineer itu juga bertanggung jawab atas data-data tersebut. Bagaimana caranya data tersebut aman. Dengan cara mengaudit seluruh traffic yang masuk, serangan-serangan, segala macam. Nah, oleh karena itu, karena banyak pekerjaannya kan, beberapa perusahaan itu menerapkan pembagian tim dalam departemen cyber security. Yang pertama ada red. Tim itu yang melakukan penyerangannya. Contohnya kayak melakukan penetration testing, melakukan assessment terhadap red teaming, dan segala macam. Nah, lanjut. Terus ada blue team. Blue team itu dia di bagian pertahanannya. Kalau red team tadi penyerangan, blue team itu di bagian pertahanan. Jadi dia memanajemen intrusi serangan dan keamanan sistem teknologi. Jadi dia yang bertanggung jawab atas melihat traffic apa yang masuk. Bilang, oh ini kita diserang nih, tutup. Nah, kita diserang dari sini, blokir, seperti itu. Nah, contoh sendiri di Indonesia itu udah beberapa perusahaan yang mempunyai departemen cyber security. Nah, kalau misalkan kalian tertarik nih untuk dunia cyber security dan ingin bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, ya silahkan belajar dengan baik. Atur learning path-nya kalian. Jangan jadi hacker-hacker yang tujuannya untuk mengambil data doang, tapi nggak tahu tuh apa itu. Atau devicer biasalah, device website gitu. Terus device udah selesai, nggak dapat apa-apa. Nah, gimana kalau misalkan ini ada penawaran cyber security, manfaatkan kemampuan hacking kalian, bekerja di sebuah perusahaan, digaji oleh perusahaan untuk melindungi atau melakukan serangan terhadap perusahaannya mereka, seperti itu. Jadi ini merupakan apa ya? Dunia sekarang berputar. Kalau dulu hacker itu jahat, sekarang hacker itu harusnya sudah menjadi baik. Ada pekerjaan-pekerjaan untuk orang-orang jahat tersebut sudah dapat tempat gitu, seperti itu. Contohnya di Blibli, tempat saya di blibli.com itu udah ada, Tokopedia ada, Shopee ada, Lazada ada, dan Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google itu juga punya. Kurang lebih semua perusahaan-perusahaan besar sekarang sudah punya cyber security engineer itu sendiri di tim masing-masing mereka. Itu fungsinya apa? Supaya mengamankan data-data dari penggunanya. Seperti itu. Nah, kisaran gaji cyber security. Nah, kalau misalkan kalian masih tetap ingin menjadi hacker-hacker yang defense, nah coba lihat nih. Oke. Pendapatannya, contoh ini pendapatan ya kasar aja lah, aku dapat di Google. Cari-cari pendapatan cyber security. Nah, bug hunter itu biasanya bergantung perusahaan dan severity yang ditemukan. Nah, contohnya kayak misalkan Tokopedia, severity low itu sekitar 1 juta, bisa sampai 10 juta. Kalau di Google itu dia dibayar dolar, bro. Jadi bukan dibayar juta. Kalau kayak Google, Netflix, Amazon, itu bukan jutaan. Dan itu bisa $1.000, bisa $10.000. Bahkan ada aku tahu orang yang udah dapat $1 miliar dari kegiatan bug hunter. Jadi mereka bukan cuma device, mereka lapor, misalkan, nah contohnya gini nih lagi. Kalau misalkan mereka dapat device,
device web atau melakukan kegiatan hacking begitu. Mereka dapat terus lapor, ternyata ya, perusahaan tersebut atau website tersebut menyediakan bug hunting. Nah, kalian dapat bounty itu, dapat hadiah seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi misalkan kalian dapat sesuatu, coba lapor ke pemilik perusahaan tersebut, terus bilang ada nggak bounty-nya? Nah, kalau nggak ada, ya udah terima aja. Seperti itu sih. Itu bug hunter. Makanya lebih baik kalau kita ikut ke program-program kayak Backrot dan HackerOne tadi. Terus ada cybersecurity engineer. Nah, ini tergantung posisi sebenarnya kalian di mana nanti. Misalnya junior cybersecurity engineer itu sekitar ya 8 sampai 15 lah. Terus senior itu sekitar 10 sampai 20, principal 15 sampai ke atas dan seterusnya. Ada nanti vice president dan segala macamnya. Nah, seperti itu. Jadi apakah kalian masih ingin secara sembunyi-sembunyi takut melakukan hacking, misalnya seperti itu, atau kalian ingin menyuarakan kemampuan kalian terus mendapatkan gaji dan hidup yang lumayan seperti itu? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi ini. Misalkan kalian ingin bertanya atau ingin minta satu contoh salah satu kegiatan hacking yang bisa saya contohkan, bisa silahkan bertanya. Oke. Terima kasih Kak materinya Kak. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin dari adik-adik siswa ada yang ingin bertanya? Saya harapnya kalian bertanya banyak sih. Tanya aja silahkan. Walaupun di luar dari materi yang tadi silahkan. Silakan adik-adik siswa. Mungkin ada yang punya semacam pernah melakukan sesuatu terus ingin lanjut tapi nggak bisa lanjut. Nah, coba bisa ditanyakan. Kita diskusikan deh. Ada yang tanyakan? Kayaknya bagus Kak kalau praktekkan salah satu contoh kegiatan hacking. Oke. Melakukan contoh ya. Oke, Ya. contoh aja deh aman sedikit ya. Yang aman-aman karena kita ini sedikit melakukan demo sedikit ya. Kita demo, jadi kita menggunakan sebuah laboratorium yang tersedia. Kita coba, saya share screen lagi ya. Coba kita cek apakah bisa sebenarnya. Gimana sih sebenarnya cybersecurity itu? Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana contohnya hacking seperti apa? Share, bentar. Ini kita close. Discord. Kelihatan kan? Kelihatan? Kelihatan. Ini kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Oke, mantap. Terima kasih. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini aku pakai virtual machine aja sih. Sorry ya. Nah, ini lab. Ini ada di VM-ku. Aku jalanin sebuah lab mesin. Sebuah lab tempat main-main lah, tempat belajar. Itu namanya OWASP Shop. Kalau kalian ingin install atau mau coba, silahkan namanya OWASP. Ini dia. Kalau kalian mau coba. Ini lumayan tempat bagus loh. Ini tempat bagus untuk belajar. Soalnya di sini kita diajar tentang hal-hal atau teknik-teknik semua mengenai hacking. Tapi dalam environment atau lingkungan yang intended atau bahasanya adalah memang dikhususkan untuk melakukan hacking. Jadi kita tidak merusak. Tidak ada kita rusak. Tempat ini memang dikhususkan untuk dirusaki gitu. Mempunyai tujuan untuk dirusaki. Jadi enak seperti itu. Oke. Contohnya, oke, kita ke home deh. Nah, kan kita lihat ini ternyata ada tempat jualan kan, tempat jualan sup gitu apa segala macam.
account. Nah, kita bisa login ternyata. Bisa login, kan? Bisa not yet customer, bisa daftar. Oke, kita coba. Register complete, can now login. Oke. sultan@gmail.com. Password 3 kan? Login nih. Wah, akun Sultan. Nah, biasanya itu di akun atau di sebuah website itu kan pasti ada, kalau kalian teman-teman dari RPL mungkin ada ya, RPL atau TK aja pernah buat website, itu kalian pasti paham deh kalau misalnya di sebuah website itu ada terdapat akun admin kan, akun admin. Jadi akun admin itu berfungsi untuk mengontrol segala keseluruhan dari sebuah website tersebut kan. Ini sekarang kita login sebagai Sultan kan, akun yang baru daftar tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita bisa nggak kita masuk atau login ke akun administrator atau akun yang bisa mengontrol keseluruhan dari website ini. Nah, itu ada namanya di form login, ini itu ada namanya sebuah vulnerability yang namanya SQL injection. Stop lah. SQL ya. Nah, biasanya kan kalau di login itu, form login itu kita kan berinteraksi dengan database ya. Misalkan kita simpan data loginnya, data usernya di database. Itu kan melakukan query untuk melakukan di situ, masuk di situ. Nah, kalau misalnya biasa, kalau kita melakukan query itu biasanya kan select from table apa gitu, select from user, where username equals admin gitu kan. Tadi sultan@gmail.com seperti ini. Terus kalau misalkan ada, nah bakalan logiknya adalah misalkan misalnya logiknya ketemu atau sama, dia bakalan masuk ke akun tersebut. Nah, akan tetapi dengan SQL injection itu kita memasukkan hal di sini, yang email login di sini kita masukin di sini untuk merusak kode tersebut dan meneruskan ke akun yang ada di dalam tersebut. Membenarkan logiknya dan membuat kita bisa login ke sebuah akun di dalam websitenya. Contohnya seperti ini. Ini ya. Salah satu payload atau SQL injection itu, salah satu payloadnya adalah ini. Kalian bisa juga baca. Ini SQL injection seperti ini. Nah ini salah satu contohnya. Begini. Nah, itu semua tergantung dari logiknya sebenarnya. Jadi coba-coba aja. Tapi khusus untuk JuiceShop ini, itu dia fungsinya yang akan kita masukkan ke email sini adalah seperti ini. Ini kan yang harusnya kita masukkan. Nah, kita nanti coba masukkan dia seperti ini. Sorry. Ngelek. Kan seperti ini kan? Tadi Sultan kan? sultan@gmail.com kan. Nah, itu kita yang di dalam ini kita ganti dengan payload SQL injection. Yang di mana payloadnya adalah seperti ini. Tutup lagi. Terus OR 1 sama dengan 1. Jadi payloadnya ada seperti ini. Jadi fungsinya adalah begini. Ini kan dia buka. Where username sama dengan buka. Terus kita tutup lagi sehingga yang di depannya semua mati. Di depannya semua mati, terus yang akan jalan adalah yang ini. OR sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan 1, terus titik-titik ini dash atau kurang-kurang itu berfungsi kalau di SQL itu dia berfungsi untuk mematikan semua kode yang di belakangnya.
Konsepnya seperti itu. Jadi pada saat kita masukkan ini ke body email, form email, password juga sama. Kita login. Nah, login. Terus kita cek. Sekarang kita berada di akun admin@JuiceShop. Seperti itu konsepnya dari SQL injection. Oke, paham? Itu salah satu contoh SQL injection. Nah, di sini di OWASP JuiceShop itu sebenarnya ada banyak kok. Ada banyak vulnerability yang memang disesuaikan atau dikhususkan untuk dirusak. Ini seperti ini. Dia beragam level 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan misalkan kalian teman-teman, misalnya kalian ingin belajar cyber security, tapi kalian nggak tahu bilang tempatnya untuk belajar di mana. Makanya kebanyakan orang itu, karena dia mau mengeluarkan bakat cyber security-nya, tapi ternyata mereka nggak tahu tempat. Jadi tempat yang mereka dapat adalah website pemerintah. Contohnya, website pemerintah. Seperti itu. Nah, dengan tempat seperti ini, OWASP JuiceShop, kalian bisa mencoba-coba atau belajar atau mengeluarkan kemampuan kalian di dunia cybersecurity, melakukan hacking untuk mengetes kemampuan kalian dan belajar, sekaligus belajar. Itu yang penting, belajar. Itu. Ini kok ada ada teksnya, ada bacaan-bacaan, ada hint seperti itu. Jadi ini enak tempatnya. Terus selain OWASP JuiceShop, itu kalian juga bisa belajar di TryHackMe, ada TryHackMe. Terus hackthebox.eu. Nah, ini semua tempat-tempat yang loh. Kalau kalian mau catat, boleh. Ini ya pilotnya ya. Itu salah satu pilot SQL injection. TryHackMe, hackthebox, JuiceShop. Nah, seperti itu. Ini kalian bisa pakai untuk belajar. Ini semua tempatnya memang untuk digunakan atau dimanfaatkan untuk belajar. Oh ya, terus ada juga over the wire. Nah, itu enak tuh tempat belajar. Semua teman-teman yang dari Politeknik Negeri Ujung Pandang, teman-teman CNC itu yang divisi cyber security itu aku suruh belajar memang semua untuk pelajarin nih, masuk ke TryHackMe, hackthebox, JuiceShop, over the wire. Jadi kalau kalian memang berniat untuk belajar dunia cyber security, perdalam dunia cyber security, menjadi hacker, nah itu coba deh belajar, nonton YouTube, cari bacaan-bacaan, medium apa segala macam. Seperti itu teman-teman. Terus, nah ini yang perlu saya address juga, yang perlu saya tekankan bahwa laki-laki dan perempuan itu sebenarnya sama aja. Contohnya kenapa mungkin ada teman-teman perempuan bilang, oh ini agak susah nih, banyak banget yang perlu dipelajari untuk cyber security. Nah itu sebenarnya enggak kok. Karena kenapa? Ini sebuah informasi aja. Karena di tempat aku itu kan berbagi red team dengan blue team. Kalau di red team itu kita penyerang. Nah, biasanya itu di timku itu aja ada cewek, banyak cewek. Terus di blue team itu malah lebih banyak ceweknya lagi. Ceweknya lebih banyak daripada laki-lakinya. Gitu aja deh. Kalau misalkan kalian yang mungkin yang cewek-cewek belajar bilang, oh ini kayak susah, nggak usah. Nggak apa-apa, coba aja. Kalau misalkan kalian nyaman atau enak di tempatnya, di cyber security, silahkan tempuh. Gitu. Seperti itu ya, salah satu contoh. Soalnya ini banyak model-model kerentanan. Kalau kalian mau tahu model kerentanan seperti apa, itu coba kalian buka OWASP 10. OWASP Top 10. Nah, ini OWASP Top 10. OWASP Top 10 itu kayak semacam informasi-informasi mengenai vulnerability atau kerentanan-kerentanan yang paling banyak ditemukan dalam rentang waktu tahun. Ya, seperti ini tahun 2021 yang paling banyak itu broken access control, cryptography failure, injection termasuk tadi SQL injection, ada HTML injection, ada JavaScript injection, seperti itu. Terus insecure design, ada security misconfiguration, outdated component, authentication failure, software update,
server failure, security logging, monitoring issue, server side request forgery. Nah, seperti itu. Kalau kalian mau baca, silahkan tekan tombolnya, atau cari-cari sendiri di Google, silahkan. Atau ada pertanyaan, silahkan. Ya, silakan yang ingin bertanya, boleh. Kasih nyala mic-nya dan sebut namanya. Tanya aja kok, bareng. Terserah, kita ini santai aja, apa aja santai. Selamat siang, Kak. Iya, sih. Halo, selamat siang. Kadang dari kelas 12 RPL 2. Saya ingin bertanya, Oke. ingin menjadi cyber security apakah kita harus menguasai Linux? Menguasai Linux? Oh, enggak kok. Jadi pertanyaan saya, mungkin ada yang teman-teman kurang dengar. Jadi pertanyaannya adalah, untuk masuk di dunia cyber security, apakah kita harus menguasai Linux? Jawabannya, tidak sama sekali. Tidak harus. Bukan tidak sama sekali, tidak harus, sorry. Tidak harus. Karena, yang pertama, Windows itu sudah bisa menjalankan program-program yang terdapat di Linux. Bisa menggunakan WSL, sekarang Windows punya WSL loh. Jadi ini contoh, aku punya Ubuntu sini. Contoh seperti itu. Atau kalian download aja tuh aplikasi-aplikasi yang yang ada di Ubuntu atau di Linux itu bisa dijalankan di Windows. Contohnya kayak seperti ini. Nmap. Nmap itu sekarang dulu di Linux ada, tapi di Windows juga sekarang sudah ada. Contoh Nmap ya. Terus aplikasi-aplikasi lain. Sebenarnya aplikasi-aplikasi itu yang ada di Ubuntu itu sebenarnya hasil compile dari file Python. Nah, itu juga perlu saya address. Jadi file Python. Jadi di Windows kan kita bisa install Python. Nah, kalau kita ingin menjalankan file-file tersebut atau tools-tools tersebut, itu kita cuma tinggal install Python, terus jalanin aja scriptnya. Misalkan kalian mau pakai contoh lagi nih, di Linux itu atau Kali ada pre-installed SQL map. Nah, kalau SQL map itu di GitHub ada kok. SQL map. Ini kalian install Python, terus jalanin ini, Python sqlmap.py. Filenya yang ini, download semua ini, terus jalanin. Nah, itu bisa jalan di Windows. Karena environment atau lingkungan kerjaku itu aku nggak pakai Linux. Aku ini bekerja untuk melakukan penetration testing sebuah perusahaan, tapi aku nggak pakai Linux. Jadi bisa, jawabannya adalah bisa. Dan nggak harus di Linux. Windows bisa. Untuk teman-teman yang misalkan ragu, misalkan, oh harus install Linux nih, harus hapus Windows, atau double boot, nggak usah, nggak harus. Oke, gimana tadi menjawab ya? Jadi paham ya, Renaldi? Iya, Pak. Oh ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Santai aja, tanya aja. Ya, yang lain silakan. Mungkin bisa saya mulai, Pak Sultan. Bagaimana cara mengamankan misalnya akun sosmednya mereka? Tips dan triknya. Oh, tips dan trik ya. Oke, makasih Pak. Pertanyaannya luar biasa. Ini juga agak penting sebenarnya sih. Kalau untuk mengamankan akun ya, yang pertama tentu saja jangan pernah simpan password atau username atau password di tempat gitu. Contohnya gini deh, kan biasanya ada orang itu buat akun, dia simpan username-nya ini Sultan, passwordnya ABCDEFGH Sultan 3. Dia simpan sini, terus dia save di sebuah tempat, contohnya di save di desktopnya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk memberikan informasi kita tersendiri gitu. Jadi siapapun misalnya contohnya teman kita pakai laptop terus lihat data itu. Oh, ini username-nya, ini password-nya. Jadi bisa ditahu kan, contohnya seperti itu. Itu yang pertama. Jadi simpan password-nya itu di otaknya aja kalian. Jangan simpan atau tulis dimanapun. Ingat deh, pokoknya ingat. Itu aja. Terus yang kedua, yang pertama, oke aku set ya. Yang pertama, jangan simpan password dan username di
jangan dicatat lah, jangan dicatat. Dicatat password dan username-nya. Nah, terus yang kedua itu adalah jangan sembarangan login. Oke, hati-hati. Phishing itu banyak. Phishing itu kayak semacam gini. Jangan sembarang login, maksudnya misalkan muncul sedikit pemberitahuan di laptopnya kita atau di halaman kita buat sebuah halaman terus disuruh login. Nah, itu jangan coba-coba untuk memasukkan username dan password tanpa memang kalau kalian ingin melakukan itu. Contohnya gimana? Contohnya kalian buka Facebook. Kalau kalian yakin udah lihat URL-nya udah benar, itu Facebook, dan kalian memang ingin buka Facebook, ya silahkan masukkan. Tapi kalau misalkan kalian mencari di Google nih, mencari tentang cara memasak nasi goreng, terus tiba-tiba ada dibuka website, terus dia minta kasih masukin login Facebook gitu, kan nggak masuk akal tuh. Nah itu kalian coba perhatikan deh, apakah itu memang tempatnya Facebook atau gimana. Yang kedua, jadi perhatikan apakah tempat tersebut betul atau benar. Nah, itu yang ketiga, gunakan password yang aman. Password yang aman itu gimana? Jadi gini, password yang aman adalah password yang sulit untuk dihafal. Oke, terus gimana tadi yang pertama? Katanya disuruh dihafal aja terus di atas. Gini, jadi yang sulit dihafal itu maksudnya kalau misalkan dilihat orang atau entah apakah itu kalian beritahu atau tiba-tiba ketahuan, itu passwordnya oleh dilihat sekilas mata itu nggak bisa langsung ditahu, nggak bisa langsung dimasukin. Nah, contohnya apa? Itu dia punya minimal 8 karakter. Oke, minimal 8 karakter, memiliki 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 huruf kecil, dan 1 simbol dan 1 angka. Ini minimal ya. Minimal 8 karakter, memiliki 1 huruf besar, 1 huruf kecil, 1 simbol dan angka. Contohnya gimana? Contoh, ini jangan dipakai ya, nanti kalian pakai gimana tuh. Contohnya nih gini. Ini yang sampai dipakai juga ya Pak. Contoh. Mutiara ilmu. Bisa begini, bisa begini. Nah, contohnya seperti ini. Kan? Minimal 8 karakter, ini udah lebih dari 8 karakter. 1 huruf besar, saya gunakan 2. Terus 1 huruf kecil, minimal 1 huruf kecil. 1 simbol, ini simbol, dan 1 angka. 41. Seperti itu. Ini kenapa kita buat seperti ini? Karena, nah ini lagi suatu kerentanan lagi sebenarnya. Karena ada sebuah teknik dalam hacking, itu di mana kita bisa melakukan brute forcing namanya. Brute forcing atau password cracking. Jadi cara kerjanya brute force atau cracking itu mereka mencoba terus. Coba-coba saja masukin aja sembarang data ke dalam situ. Nah, pada saat mereka kebetulan sama atau kebetulan cocok, itu mereka bisa masukkan karena mereka coba-coba aja terus masukin terserah password apa segala macam. Nah, ketika sama masuk. Nah, konsepnya mereka untuk melakukan itu mereka menggunakan biasanya data atau kata-kata yang biasa digunakan. Jadi ada namanya di sini contoh. Rocky.txt. Word list-nya. Mereka menggunakan word list. Waduh, ke download lagi. Ya, jadi menggunakan word list. Jadi ada kayak kumpulan data yang digunakan oleh orang-orang semua yang biasa dipakai untuk password. Ketika mereka terdapat passwordnya kalian itu ada di dalam word list-nya mereka, nah itu kalian otomatis udahlah serahin aja passwordnya seperti itu. Nah, terus ada juga tadi aku bilang password cracking. Password cracking itu dia hash-nya dia baca. Adalah namanya hash dalam situ.
Terus ada juga teknik brute force. Kalau tadi teknik brute force yang menggunakan word list kan, atau daftar kata-kata. Ada juga brute forcing yang dia masukkan satu-satu. Jadi gini, mulai dari A sampai Z dulu mereka masukin, itu huruf kecil. Terus A sampai B, A sampai Z huruf besar. Sudah benar, sudah dapat, ini lagi, terus dia jadi berseri. Nah, kalau dengan menggunakan konsep seperti ini, itu mereka bahkan bisa bertahun-tahun pun mereka nggak bisa dapat passwordnya. Jadi seperti itu, kenapa disarankan sekarang untuk menggunakan konsep seperti ini. Terus ada lagi nggak ya untuk mengamankan? Itu aja sih, Pak. Jadi mungkin siswa-siswa atau adik-adik sekalian yang menggunakan password tahun lahir atau nama pacar mungkin bisa diganti. Waduh, jangan Pak. Karena masih banyak saya lihat ini anak-anak masih menggunakan password tahun lahir. Namanya itu. Ya, gabungan kan Pak? Iya. Sultan gitu. Terus tahun lahir 1999 gitu. Nah, ada yang pakai tanggal, bulan, dan tahun. lebih parah lagi tuh Pak, lebih gampang. Ya makanya kembali data itu penting kan. Makanya tadi nggak boleh termasuk data sensitif. Oh ya, ada yang bertanya ini lewat chat. Oh, ada yang mau tanya chat. Iya, apa bahasa yang digunakan untuk nge-hack sistem? Wah, Oh iya. bahasa untuk digunakan untuk nge-hack sistem. Sebenarnya gini, bahasa pemrograman itu sebenarnya yang digunakan untuk melakukan hack system itu sebenarnya nggak ada serius nggak ada. Tapi yang sering digunakan adalah Python. Oke, contohnya itu Python, itu pun Pythonnya digunakan untuk buat toolsnya gitu, toolsnya atau alatnya. Kayak misalkan SQL map tadi kan menggunakan Python tuh .py. Kita menggunakan Python. Namun akan tetapi kita nggak boleh menutup mata ke pemrograman lain, karena yang kita hack itu kita nggak tahu kan, nggak selamanya kita butuhkan Python, nggak selamanya yang kita butuhkan itu tools-tools yang dari Python. Ada kok sebenarnya tools-tools yang dari Java, ada Java, terus tergantung targetnya juga kita bisa pakai. Contohnya kayak misalkan aplikasi standar lah menggunakan PHP. Nah itu secara otomatis kita juga perlu pahami cara kerja bahasa PHP. Seperti itu. Jadi kalau dibilang bahasa pemrograman untuk melakukan hacking itu saya nggak ada, tapi yang lebih banyak adalah Python. Karena Python digunakan untuk membuat tools-nya gitu. Gimana? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, siapa tadi yang bertanya? Ilham ya. Mengapa dark web berbahaya dan ilegal? Oke, ada mungkin ini Pak, ada pertanyaan yang langsung direct message. Oh gitu. Wah. Apa sih? Silakan. Pertanyaannya adalah mengapa dark atau deep web berbahaya dan ilegal? Oke, sebenarnya ini pertanyaan bagus sekali sih. Karena banyak orang yang beranggapan salah sebenarnya tentang dark web, deep web itu berbahaya atau ilegal. Ilegal, sejawab aja. Enggak ilegal. Dark web atau deep web itu enggak ilegal. Nah, itu bahkan kalau kalian lihat sejarahnya, itu dark web, deep web itu dibuat oleh instansi pemerintah dari Amerika. Dan biaya untuk maintain atau menjalankan itu dibiayai oleh pemerintah Amerika. Sebenarnya ya, dark web, deep web. Tapi konsepnya, kenapa dia dikatakan sekarang banyak orang bilang berbahaya atau segala macamnya, itu karena orang yang memanfaatkan konsep itu, konsep dari deep web atau dark web. Konsep deep web, dark web kan itu dia kayak mempunyai sebuah jalur tersendiri, jalur khusus namanya onion gitu kan. Onion gitu kan. Nah, itu dia bergerak jaringannya atau sistemnya, webnya itu dia masukin ke dalam situ, sehingga orang-orang yang tidak mempunyai akses masuk ke jaringan onion itu nggak bisa akses, nggak bisa buka, dan trackingnya pun sulit. Tracking aplikasinya siapa yang punya? Karena konsep dari dark web atau deep webnya itu yang berlapis-lapis kan, kayak makanya disebut onion karena dia berlapis-lapis. Seperti itu. Terus jadi
jawabannya mengapa dark web, deep web berbahaya itu karena orang-orang yang memanfaatkan layanan tersebut dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang ilegal. Jadi dark web, deep webnya nggak ilegal, tapi aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalamnya yang ilegal, seperti itu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain, gimana Michael, gimana? Udah apa? Udah mengerti belum? Halo, Michael? Mikhail kayaknya. Sorry, bukan Michael, Mikhail. Oke deh. Kalau nggak ada, oke kita lanjut. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana cara kerja dan cara mengatasi celah hacking SS7? SS7, boleh dipanjangin nggak tuh? SS7. Tek. Ini ya, benar ya? 5G. Wah, ini masukan ya, masuk di kerentanan jaringan. Wah, ini saya kurang tahu sih. Jujur aja ya. SS7, baru dengar juga. Password security. Oh, baru sini. Oke. Ingin bertanya Pak mengenai cara kerja dan cara mengatasi celah hacking SS7. Sorry, untuk Ferry Fadul Rahman, ini aku belum terlalu paham mengenai SS7 ya. Ini aku baru dapat juga nih. Serius. Tapi thank you lah, dapat informasi lagi untuk digali-gali. Kalau yang saya pernah dapat itu aplikasinya. Aplikasinya ya, Pak? Ini baru juga sih. Oke. Sorry ya. Siapa tadi? Ferry. Sorry. Belum terlalu paham. Nanti salah sebut, salah juga kan. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Renaldi. Saran tool di Linux apa saja yang bisa digunakan untuk mentes program atau web? Pertanyaan yang sangat bagus. Oke, jadi dikali. Ke pertanyaan, tools apa yang saja misalkan? Tools di Linux apa saja yang bisa digunakan mengatasi web? Nah, kembali ke jawaban yang tadi ya. Sebenarnya di Linux ya. Di Linux itu sebenarnya bisa juga kok di Windows. Tapi pertanyaannya Linux. Jadi saya jawab aja untuk web programming, pentest atau hacking web itu biasa yang dipakai adalah Burp yang pertama, Burp Suite. Oke, saya catat aja lagi ya. Alat untuk pentest atau hacking web di Linux. Ini sebenarnya Linux X Windows aja ya, karena bisa juga di Windows kok sebenarnya. 1, Burp Suite. Terus yang kedua ada Nikto. Yang ketiga ada Dirbuster atau Dirp. Iya, Dirp juga bisa. Terus ada bisa pakai John. Ini John untuk password crackingnya sih. Password cracknya. Terus kalau misalkan interaksi dengan database-nya bisa pakai SQLmat. Terus apa lagi yang biasa ya? Oh ya, file upload. Kalau misalkan file upload terus dia berekstensi PHP gitu kan. Kita kan mau cek uploadnya nih apakah bisa upload file apa aja, bisa kasih masuk payload apa aja. Contohnya kita kasih masuk PHP Vercel. Ini kalau kalian mau coba silahkan, tapi jangan digunakan sebaik mungkin, sebijak mungkin. Terus apa lagi ya? Sebenarnya banyak sih. Ini Web Application Analysis. Burp Suite ada, Skipfish, SQLmap ada, Web Crawling.
ini ada dirt buster itu tadi yang scan. Sebentar saya jelaskan satu-satu, mungkin kalau ada waktu jelaskan semua apa itu terusnya dan cara kerjanya. Ini database SQLite. Oke, mungkin itu aja sih yang biasa aku pakai ya. Bisa tambahin juga barangkali Pak, Hafiz. Hafiz. Oh, Hafiz. Gimana tuh Pak tulisannya? Hafiz. Bukan. Hafiz dia apa? Scale injection juga. Terus bentar. Gimana tulisannya Pak? Hafiz. Hafiz scale injection mana ada aplikasi? Ya, Hafiz volume Hafiz Alpha Hotel Alpha Violet. Hotel Alpha Violet. Yang volume, yang volume. Itu. Iya, pernah dengar Kak. Hafiz. Itu. Oh ya, versi barunya ada yang terbaru juga. Ya. Sebenarnya ada juga namanya NoSQL Map. Nah, itu Pak, yang baru juga. NoSQL Map. NoSQL Map itu ada juga. Atau tadi baru Hafiz. Saya juga belajar banyak dari Hamsa ini. Iya, Hamsa. Itu penerus itu Pak. Penerus juga Hamsa. Siap-siap Hamsa ya. Siap dan safe. Oke, jadi mungkin saya jelasin dulu ya. Mungkin jelasin singkat aja mengenai apa semua toolsnya ini. Burp Suite digunakan untuk paling utama sebenarnya itu di bagian proxy-nya, di mana kita bisa intercept data dari yang sebelumnya kita user input kan di halaman webnya, terus kita bisa edit dulu. Jadi intercept maksudnya kita tangkap data yang kita mau kirim, terus ubah di dalam Burp Suite, terus kita seruskan ke backend-nya atau sistemnya. Jadi nggak harus yang kita input di halaman web adalah yang terkirim ke website-nya. Seperti itu. Yang Burp Suite yang pertama ya. Terus Nikto ini web crawler, termasuk web crawler juga karena dia cek vulnerability langsung di website-nya. Terus Dirt itu dia masuk ke finding folder kayak gini. Kayak gini, mana. Oh, Asbjust Shop. Ini kan sebenarnya scoreboard di belakang ini kayak apa ya, folder segala macam. Itu kita kalau misalkan menggunakan Dirt atau Dirtbuster itu kita bisa menggunakan word list, terus dia tes cek terus gitu. Apakah halaman ini tersedia di dia atau di websitenya gitu. Seperti itu. Itu kalau Dirtbuster. Terus ada John itu password crack. Jadi kalau misalkan kayak ada semacam login seperti ini. Login kayak tadi yang logout. Login seperti ini, passwordnya kita nggak tahu, kita bisa manfaatkan John. Itu bukan cuma web ya, termasuk SSH, termasuk zip file, RAR, itu passwordnya bisa kita crack menggunakan John. Tadi John. Terus skill map. Nah, itu skill map itu otomasi untuk melakukan skill injection. Jadi automation lah. Kalau misalkan tadi kita skill injection di sini pakai tulis satu-satu, kalau menggunakan skill map atau NoSQL map atau Hafiz tadi, itu kita bisa otomasi. Jadi toolsnya dijalanin, nah kita tinggal tunggu aja tuh. Aplikasinya mendapatkan sesuatu yang wangi-wangi. Oke. Terus yang keenam, PHP reverse shell. Nah, itu misalnya ini bisa dipakai kalau misalkan di websitenya itu atau di sebuah tempatnya itu ada aplikasi atau service PHP jalan. Nah, biasanya kita masuk .php. Nah, biasanya itu kita pakai kalau misalkan ada file upload nih, terus nggak ada validasinya. Kita upload aja, harus coba reverse shell di sana. Terus kalau misalkan kita tahu lokasinya, kita buka, terus kita masukin listener di server ya, karena dia internet, makanya kita perlu pakai Nginx bisa, atau VPS tersendiri. Nanti di listen pakai NC.
MVP gitu. Misalnya gini kan. Kalau misalkan kita bisa buka terus servernya ke sana bisa ngebuka file reversal-nya, nanti kita bisa tuh seakan-akan kita udah masuk ke mereka aja. Jadi kita bisa kontrol servernya mereka. Seperti itu. Itu ngeri sih kalau bisa. Itu masuk kritikal itu kalau di kita ya. Mungkin itu aja untuk pertanyaan yang tadi. Tools di Linux mengenai program atau web. Oke. Thank you untuk Renaldi pertanyaannya. Ada lagi? Ada lagi. Apakah semua hacker sama pola kerjanya atau berbeda, Pak? Dari Fadil Al-Qadri. Semua hacker pola kerjanya sama atau berbeda. Kalau pola kerja sebenarnya sama sih. Maksudnya mereka kan intinya adalah melindungi apa ya, hacker gimana nih? Hacker yang cracker atau apa? Hacker, mungkin untuk melindungi lah yang gerakannya, apa bahasanya? Kegiatannya. Polanya sama. Itu mereka ya bagaimana caranya mengamankan atau mengambil data tersebut, data yang penting, akan tetapi mungkin tools-toolsnya mereka pakai biasa berbeda, dan ada pula yang mereka biasa duluan ini, terus terakhir itu. Ada yang duluan terakhir itu, tapi duluan yang ini. Terakhir yang ini, seperti itu. Tapi sebenarnya tujuannya sama. Sebenarnya kalau pola kerja atau konsepnya secara berurutan nggak ada sebenarnya. Sebenarnya di teknik hacking itu nggak ada berurutan sih. Tapi kalau konsep, iya. Ada harus dari sini, harus enumeration dulu, terus kumpulin data, terus hacking, terus lapor, selesai. Seperti itu. Kecuali yang cracker ya, ambil data, terus nggak lapor. Oke. Ada lagi yang bertanya, Pak. Ketika kita sedang mendownload sebuah file di situs ilegal, apakah itu termasuk tipe hacker, Pak? Good question. Ketika kita sedang mendownload sebuah film di situs ilegal, ya orang mendownloadnya ya maksudnya ini. Mendownload, apakah orang yang download itu termasuk hacker atau enggak? Gimana ya? Termasuk hacker, kayaknya termasuk orang yang nge-download aja sih. Biasa aja, bukan hacker kok. Kalau aku ya, karena dia nggak punya kemampuan untuk yang pertama tadi, yang penjelasan mengenai hackernya. Mempunyai analisa sebuah sistem, mampu menganalisa, mampu bermain, dan mengambil data yang dari tempatnya. Itu kan disediakan oleh, sebenarnya yang hackernya adalah orang yang menyediakannya gitu. Bagaimana caranya mereka untuk mempunyai film tersebut? Kalian yang mendownload cuma orang yang doang, yang menikmati hasil karya dari hackernya. Gitu. Kalau aku sih gitu. Apakah itu maksud tipe hacker? Enggak lah. Jadi jawabannya yang mendownload enggak, kalau yang menyediakan bisa jadi. Terus ada lagi ya, Ferry. Yeah. Apa saja kegunaan web shell? Web shell yang pertama aku tahu bisa jadi backdoor yang ditaruh di situ kan. Terus kalau aku biasanya nggak suka web door sih karena ketahuan banget. Terus reverse shell. Itu doang sih yang biasa aku pakai. Nggak tahu tuh kalau ada yang lain. Web shell. Terus apa saja ya? Apa yang harus dimiliki oleh seorang hacker? Maksudnya perangkatnya atau gimana ini? Kemampuan kayaknya. Kemampuan yang pertama pasti analisa. Analisa harus tinggi banget, benar. Kalau misalnya analisanya kurang, terus ternyata juga tekadnya juga harus tinggi, Pak. Jadi seperti itu. Kalau misalkan analisanya sudah tinggi, udah bagus, sekali stuck, kalau tekadnya kurang ya nggak dapat juga. Karena tekadnya sebenarnya gimana pun caranya, kalau misalkan kita dapat hint sedikit pun itu sebuah hal yang bagus sekali. Terus misalnya tekadnya kuat, wah pasti makin digali tuh.
mengenai infonya. Jadi jawabannya adalah tekad yang kuat dengan apa tadi yang pertama ya aku bilang Analisis yang kalau mengenai tools dan sebagainya yang perlu diketahui itu sebenarnya nggak ada sih, karena itu sebenarnya bisa dipelajari pada saat analisisnya. Terus Pak, saya ingin bertanya, cara membedakan situs berisi phishing atau tidak bagaimana, Pak? Situs phishing dan tidak phishing. Oke, yang pertama, sebenarnya kemarin ada kampanye phishing. Nah, itu sebenarnya phishing itu bisa diperiksa dengan melihat URL-nya aja sih. Kalau aku ya, lihat URL-nya aja. Misalnya contoh nih, blibli.com. Kan? blibli.com. Biasanya di linknya itu kalian coba lihat aja deh. Apakah benar blibli.com atau enggak? Biasanya ada orang sini kan BLI.com. Mereka tulis BLI.bll.com. Contoh seperti itu. Itu phishing itu, jelas. Karena bukan situs aslinya. Itu contoh salah satu phishing. Terus yang kedua, yang sebenarnya yang harusnya orang paling sadari adalah phishing itu biasanya dikirimkan ke orang secara random. Nah, randomnya kenapa secara random dan banyak langsung gitu. Nah, makanya karena dikirimkan secara random banyak, informasi-informasi yang didapatkan itu biasanya juga salah. Yang kita baca itu salah. Harusnya dikirim ke sini, tapi kita baca, kok ada nama, kok ini salah. Oh, berarti itu jelas phishing itu. Seperti itu. Itu contoh-contoh phishing. Paling banyak phishing itu dimasuki lewat email ya. Terus lagi, misalnya kalau misalkan kita buka link nih, contoh kayak gini dah. Nah, contoh gini, kita baca-baca website atau buka di email ya, email, terus ada link nih dikasih, kayak gini kan bisa tekan. Itu kalian coba arahin mouse-nya ke sini, terus lihat di kiri bawah, nah, di sini ya. Nah, itu apakah legit website yang dituju adalah yang benar atau enggak? Itu bisa kalian cek apa itu phishing atau enggak. Karena ada beberapa website kalau misalkan ditekan itu udah kena. Satu kali klik udah kena ke orangnya. Makanya coba sebelum klik coba biasain untuk arahin mouse-nya ke sini, terus lihat linknya yang di bawah itu. Kiri bawah sini. Udah benar atau enggak? Itu salah satu contoh untuk melihat phishing atau enggak. Terus ada lain enggak ya? Banyak begitu ya, hacker. Ada lain Pak yang di direct. Nah, dari Michael lagi. Masuk dunia programmer harus code matematika bahasa Inggris. Matematika mah enggak. Bahasa Inggris iya banget. Bahasa Inggris banget. Soalnya gini. Ini kan kita di dunia cyber security ya. Cyber security kan bahasanya keamanan jaringan. Jaringan itu kan di dunia global, bukan di Indonesia doang. Kalau misalkan di Indonesia doang, kapan kita mengenal hal-hal yang lain yang ada di dunia? Sedangkan dunia ini atau jaringan atau cyber security itu bergerak di dunia internasional. Jadi nggak bisa kalau misalkan kalian cuma bermodalkan bahasa Indonesia untuk terjun di cyber security. Bisa, tapi terbatas. Kalau kalian ingin membuka memang paling lebarnya harus paham bahasa Inggris. Harus kuat di bahasa Inggrisnya. Matematika enggak. Terus ada lagi nih Pak. Direct message lagi. Saya sudah pernah hosting salah satu proyek saya. Jika berkenan mau dites. Visitor rumah sakit. Nantilah. Ini belum tentu. Pak, saya ingin bertanya cara membedakan situs berisi phishing dan tidak berisi phishing bagaimana. Itu tadi ya. Sudah dijelasin sedikit ya. Contoh salah satu situs phishing atau enggak. Jadi websitenya, link URL-nya perhatikan, terus hati-hati sebelum mengklik, biasakan periksa linknya. Terus kalau misalkan informasinya itu yang disampaikan oleh websitenya benar atau salah, itu juga diperhatikan. Kalau salah, phishing itu. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada lagi. Musika mau bertanya, apakah akun yang telah dihack dapat diambil alih kembali?
dari Sahrul Pradista. Nah, ini sebenarnya banyak permintaan sebenarnya sih. Banyak harus Pak ini. Bilang, bisa hack balik kan ini akun ini. Bisa minta mati dia ambil alih. Jadi gini, itu kan sebenarnya akun website, akun sosial media ya contohnya. Akun sosial media itu kan punya username, punya password. Nah, di zaman-zaman sekarang ini, yang paling baru, muncul namanya two-factor authentication. Autentikasi dua faktor gitu. Ada melalui telepon, ada melalui email. Selama kalian masih punya nomor teleponnya, atau emailnya yang terdaftar, atau email atau nomor teleponnya tersebut masih di akun tersebut, itu kalian bisa ambil kok. Caranya nanti forget password, terus pilih nomor teleponnya kalian atau emailnya kalian untuk autentikasinya. Nanti kalian disuruh minta untuk reset password, nah masukin passwordnya kalian yang baru, nanti akan kembali akunnya. Akan tetapi kalau kalian nggak punya itu, nggak ada terdaftar nomor teleponnya, atau nggak ada terdaftar emailnya, ya wassalam. Nggak bisa. Banyak yang minta, coba hack dong, nggak bisa. Nggak semudah itu, bro. Oke, masih ada yang lain? Ya, silakan. Kalau malu-malu bersuara boleh diketik. Kelas 11, kelas 10 boleh silakan. Kebanyakan anak kelas 12. Ya, ada lagi. Pak, apakah sertifikat SL bisa menjamin keamanan cyber? Siapa ini, Muhammad? Iya, ada pertanyaan, Pak. Apakah sertifikat SSL bisa menjamin keamanan cyber? Jawabannya enggak. Sertifikat SSL itu hanya digunakan untuk mengaktifkan security di bagian transferring data. Ada di layer berapa itu ya kalau nggak salah. Layer application, layer SSL, transferring datanya lah yang itu. Akan tetapi di sebuah website atau aplikasi itu bukan cuma tergantung di bagian transferring datanya. Bisa jadi function di dalam aplikasinya yang membuat vulnerability, yang menjadi sebuah vulnerability. Contohnya, walaupun ada SSL-nya, tapi kalau tidak ada validasi data, tidak ada validasi file upload, itu kita bisa upload terserah apa yang kita bisa kirimkan. Contohnya kayak tadi, reverse shell. Nah itu walaupun ada SSL, tetap jalan itu. Jadi bukan cuma harus ada sertifikat SSL, enggak. Itu salah satu cara untuk menutup. Akan tetapi bukan cuma itu aja. Banyak. Perlu diperiksa aplikasinya, fungsinya yang dijalankan apa aja. Seperti itu. Ada lagi, silakan yang mau bertanya. Ada lagi nggak nih yang mau bertanya nih? Bertanya aja, gak apa-apa. Perbilang scammer. Wah, scammer itu penipu. Scammer itu penipu, jelas ya. Hacker itu menganalisa apa segala macam. Kalau scammer itu penipu. Penipu orang. Contohnya kayak dia itu banyak. Wah, credit card. Munculin phishing. Terus nipu orang. Gitu. Scammer itu bahasanya nipu. Yang mau bertanya langsung boleh, silakan. Ingat ya, hacker itu orang yang menggunakan teknik hacking. Bukan berarti orang nakal. Karena teknik hacking sendiri itu pun digunakan oleh kita cyber security. Jadi cyber security bisa dinamakan dengan hacker. Tapi belum tentu jahat. Antara Linux dan Windows yang cocok untuk spesifikasi device kentang apa? Jika kalau jawabnya Linux, ada salam distro-nya. Oke, kalau Linux tergantung sih sebenarnya. Device kentang, kalau misalkan kentang banget sebenarnya Windows bisa kok sekarang. Tapi kalau misalkan tergantung, kalau saya sekarang saraninnya tergantung mau dipakai apa.
gitu. Kalau misalkan mau dipakai kuliah, bisa pakai yang ada desktopnya lah paling tidak, kayak Ubuntu, Windows, Linux Ubuntu itu bisa. Terus Debian juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk hacking, Kali juga bisa kok. Ubuntu juga bisa kok. Terus kalau misalkan kalian nggak butuh desktop atau tampilan-tampilan, ya install server aja. Kan lebih enak. Tergantung fungsinya lagi ya. Seran distro ya, yang tentang yang biasa aja Ubuntu, Debian, Min juga bisa. Ada lagi? Ada yang bertanya via Japri, Pak, apa hukumnya kalau kita menjadi seorang hacker? Hukumnya menjadi seorang Hukumnya. Senang banget. hukumnya ya tergantung sih sebenarnya hukum ya. Hukum alam kali ya. Bakalan nggak boleh, nggak mau bilang harusnya nggak boleh kalau membuat menjadi sesuatu yang jahat ya, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kalian untuk berbuat kebaikan, kayak misalnya itu menjadi pekerjaan, itu kan kita dibayar untuk melakukan itu, dan atas pengetahuan mereka loh. Jadi itu sebenarnya aku nggak tahu sih hukumnya gimana, tapi itulah, jangan kalau misalkan dipakai untuk jahat, ya janganlah, misalkan jangan. Terus misalkan dibuat baik, ya laksanakan pekerjaan. Ada lagi yang bertanya? Udah mau sholat asar ini. Iya, kalau waktu Makassar. Tidak terasa lah, 2 jam ternyata. Ada lagi yang lain? Boleh bertanya yang lain, mumpung ini jarang sekali kita adakan. Ayo. Tanya aja, nggak apa-apa kok. Kalau aku tahu aku bisa jawab, kalau enggak ya kita mungkin bisa lempar ke lain waktu. Apa saja yang harus dikuasai untuk menjadi seorang hacker? Dari Alphonse. Apa saja yang harus dikuasai? Yang pertama etikanya. Yang pertama itu etikanya hacking gimana. Jadi yang pertama, kalian harus paham etikanya. Menyerang di tempat yang sudah diketahui atau diberikan izin ke sana. Jangan lakukan hacking di tempat yang nggak boleh, ilegal gitu. Kalian bisa dipenjara. Dan sampailah kan ada enak-enak bisa dijadiin pekerjaan malah dipenjara, kan nggak enak. Gitu. Terus bahasa pemrograman, ya itu kalian harus pintar untuk belajar lah, paling tidak membuat tools dari scratch. Contohnya Python gitu, kalian harus bisa lah sedikit untuk belajar. Nggak harus jadi pro banget, enggak, tapi paham gitu, bisa buat skrip kecil gitu. Terus apalagi ya untuk menjadi seorang hacker? Dedikasi lagi, sama perbanyak ilmu mengenai vulnerability. Itu kalian harus banyak baca, harus banyak baca berita. Coba periksa yang aku saranin tadi. Terus ini dari OWASP Top 10. Kayak OWASP Top 10 ini sebenarnya di sini nih sebenarnya vulnerability yang paling banyak digunakan. Itu artinya OWASP Top 10. Halo, ngopi man di mau pergi masih di pasar toh? Terus ngopi di pasar. Oke, langsung di-mute. Oke. Ada yang bertanya. Pertanyaan terakhir ya, kayaknya nih. Seberapa bahaya Kak MITM attack? MITM itu man in the middle kan? Man in the middle. Itu bahaya banget. Karena apapun data yang lewat, jadi kan dia ceritanya kita penyerangnya itu berada di pertengahan antara kita dan sistem kan. Jadi apapun data yang kita kirim ke sistem, pasti dia bisa baca. Seperti itu. Itu bahayanya MITM. Semuanya deh. Itu paling berbahaya tuh.
karena semua traffic, semua data yang lewat dia bisa ambil. Mungkin itu ya. Atau ada pertanyaan lagi? Wah, bahasan sepertinya ini Kak di Makassar Kak. Di sini masih jam 2. Oh ini ada lagi kayaknya nih. Apakah punya framework untuk backend bisa membantu mengurangi celah? Bisa banget selama kalian menggunakan dengan baik framework tersebut. Jadi jangan udah disediakan oleh framework tapi kalian malah buat yang lain. Jangan. Itu biasanya itu kekurangan programmer zaman sekarang. Framework udah nyediain function tapi malah buat sendiri. Misalkan kalau udah pakai framework ya manfaatkan function-function diberikan oleh frameworknya. Karena itu kan udah approve dari community sistem keamanannya. Seperti itu. Guys, untuk bangku anjir. Oke. Udah banyak banget kali ya. Udah jam 2 juga, jam 3, sorry. Iya. Masih ada? Kalau tidak, silakan ke Hamzah. Oke deh. Sepertinya menarik sekali nih pembahasan cyber security-nya. Banyak namanya. Bakal banyak bibit-bibit baru ini, Pak. Ya, alhamdulillah. Asalkan istilahnya mereka menggunakan dengan bijak. Iya. Karena sebenarnya yang rata-rata yang saya lihat bertanya itu adalah salah satunya pelaku. Salah satunya pelaku. Nggak saya lihat, oh iya. Dalam artian di pelaku bukan hal negatif ya. Jadi jangan bukan ke Diana ya yang bertanya. Memang ada beberapa yang bagus ya. Oke, silakan ke Hamzah. Ya oke, mungkin berhubung karena sudah masuk asar juga. Ya, mungkin kita sudahi dulu materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Wah, meriah sekali tadi. Oke, mungkin sampai sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang peserta diharapkan untuk mengisi linknya ya, mengisi link absen ya. Iya, silakan. Oke. Thank you semuanya. Oke, makasih buat Pak Sultan ya, Pak Sultan Baharudin, makasih banyak. Iya. Makasih Kak Rudi. Yeah. Thank you very much. I love you. Makasih Kak Hamzah ya. Makasih Pak. Ya, makasih buat teman-teman CNC ya. Makasih banyak. Oke. Udah